يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui, umat Islam ini adalah umat yang Allah curahkan banyak keutamaan kepada mereka, baik keutamaan waktu maupun keutamaan tempat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan pada dua perkara itu pahala-pahala yang berlipat ganda. Di antara waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan memiliki keutamaan untuk umat ini adalah Allah berikan kepada kita bulan Ramadan, yang mana di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada para sahabat ketika masuknya bulan Ramadan, beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan dari kabar gembira Nabi alaihi salatu wassalam dengan berita keberkahan bulan Ramadan, sepantasnya seorang muslim menyambut keberkahan-keberkahan itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana seorang muslim menyambut tamu yang spesial, menyambut tamu yang istimewa. Dan di antara cara-cara atau hal-hal yang bisa kita lakukan ketika menyambut bulan Ramadan, di antaranya adalah dengan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus mengingatkan kita, ketika sampai kepada kita keutamaan dan rahmat dari Allah, hendaklah kita berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, hendaklah mereka manusia, hamba-hamba Allah berbahagia, dikarenakan keutamaan dan rahmat dari Allah itu jauh lebih baik daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Di antara hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah dengan kita mempersiapkan hati kita dan jiwa-jiwa kita dalam menghadapi ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan membawa hati dan jiwa kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Dikarenakan dosa itu punya sifat memberatkan pundak-pundak kita. Apabila pundak kita berat dengan dosa, maka hilang semangat di dalam menunaikan ibadah, atau terasa berat dalam menunaikan ibadah. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi manusia yang sangat semangat dalam beribadah, dikarenakan Allah sudah meletakkan dosa-dosa beliau dari pundak beliau. Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau, sebagaimana datang dalam Al-Quran di dalam surat Al-Insyirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah meletakkan dosamu, yang mana dosa itu memberatkan punggungmu atau pundakmu. Sehingga dengan memperbaharui taubat kepada Allah sebelum masuk Ramadan, itu bisa menjadi penyemangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian,
kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga persiapan yang tak kalah pentingnya ketika menyambut Ramadan adalah persiapan bekal berupa ilmu agama. Karena bulan Ramadan itu bulan yang berkah, penuh dengan ibadah yang berbagai macam. Dan namanya ibadah haruslah ditegakkan di atas ilmu agama, di atas keikhlasan dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya seorang ulama dan juga seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dibekali dengan ilmu, maka dia akan banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Sehingga mafhum mukhalafah, kebalikan dari ucapan ini, siapa yang beribadah kepada Allah dengan bekal ilmu yang kuat, maka dipastikan dia lebih banyak memperbaiki daripada merusaknya. Dia akan memperbaiki bagaimana tata cara ibadahnya, dia akan memperbaiki niat-niat ibadahnya, sehingga dengan itu dia kumpulkan syarat-syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dan sebagai penutup, selain kesehatan ruh kita diperhatikan, kesehatan badan kita ketika menyambut Ramadan juga sangat penting untuk kita perhatikan. Dikarenakan pada diri-diri kita, pada badan kita, pada jasad kita ada hak-hak yang harus ditunaikan dalam rangka menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون